Hai, welcome to back my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucianti dengan NIM 09105802210063. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Jadi, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang film dan sejarah perkembangannya. Baik, secara harfiah, film atau sinema adalah sinematografi yang berasal dari kata sinema atau gerak, atau pitos atau cahaya, dan grafi atau graf, tulisan, gambar atau citra. Nah, film ini dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ialah lakon atau cerita yang merupakan gambar hidup. Pengertian dari film ini yaitu sebuah karya seni audiovisual yang dibuat dengan merekam serangkaian gambar bergerak atau suara. Nah, ini bisa berupa cerita naratif, dokumenter, animasi, atau kombinasi dari berbagai elemen tersebut yang disajikan kepada penonton melalui layar teater, televisi, atau media digital lainnya. Nah, film ini sering digunakan untuk menghibur, menginformasikan pendidikan, atau memprovokasi pemikiran. Baik, selanjutnya, bagaimana sih sejarah perkembangan film internasional? Mari kita bahas secara lanjut. Yang pertama itu pada tahun 1890 sampai 1920-an. Nah, pada periode ini itu merupakan awal dari sejarah perkembangan film internasional yang menarik. Pada akhir abad ke-19, beberapa penemu di berbagai negara mulai bereksperimen dengan teknologi fotografi bergerak, yang pada akhirnya itu mengarah pada penemuan film. Pada tahun 1895, film pertama kali dipresentasikan oleh para pionir seperti Lumière bersaudara di Prancis dan Thomas Edison di Amerika Serikat. Nah, menandai lahirnya industri film, selama periode ini film-film pertama kali diproduksi di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, Prancis, Jerman, dan Rusia. Ada beberapa film yang terkenal dari periode ini, termasuk Birth of a Nation dari tahun 1915 karya Dewe Griffith yang kontroversial, dan Intolerance 1916 yang juga disutradarai oleh Griffith. Baik, selanjutnya pada tahun 1920 sampai 1940. Nah, industri film internasional mengalami perkembangan yang signifikan di berbagai negara. Di Amerika Serikat, era film bisu diganti oleh film bersuara pada akhir tahun 1920-an. Nah, membuka era baru dalam sejarah sinema. Selama periode ini, berbagai genre film mulai berkembang, termasuk film gangster seperti The Public Enemy dan Little Caesar. Nah, serta film-film musikal seperti The Jazz Singer yang merupakan film bersuara pertama. Selain itu, film-film horor klasik seperti Dracula dan Frankenstein. Nah, juga menjadi populer dan juga pada Perang Dunia Kedua ini mempengaruhi industri film internasional. Nah, secara keseluruhan, tahun 1920 hingga 1940-an menandai periode penting dalam sejarah sinema internasional dengan perkembangan teknologi genre dan pengaruh budaya yang membentuk dasar bagi industri film modern. Selanjutnya, pada tahun 1940 sampai 1960, industri film internasional mengalami transformasi yang signifikan, yang dimana dipengaruhi oleh peristiwa sejarah dan perkembangan teknologi. Di Amerika Serikat, Perang Dunia II memainkan peran besar dalam produksi film. Dengan banyak film propaganda diproduksi untuk mendukung perang, selama periode ini genre film juga berkembang dengan munculnya film-film epik seperti Ben-Hur, The Ten Commandments, serta film-film musikal dengan yang populer seperti Singin' in the Rain. Selain itu, film-film noir seperti Double Indemnity dan Interman. Nah, juga menjadi sangat populer. Perkembangan teknologi juga memainkan peran penting selama periode ini. Dengan pengenalan format layar lebar
dan pengembangan warna film yang lebih maju. Secara keseluruhan, periode 1940-an sampai 1960-an ini merupakan masa yang penting dalam sejarah sinema internasional yang ditandai dengan perubahan dalam konten, gaya, dan teknologi film. Nah, ini adalah periode yang dimana industri film harus terus berevolusi dan berkembang menjadi bentuk yang lebih kompleks dan beragam. Selanjutnya pada tahun 1960 sampai 1970, yang dimana industri film internasional mengalami periode kebangkitan dan eksperimen yang menarik. Nah, di Amerika Serikat terjadi pergeseran menuju New Hollywood yang ditandai dengan film-film yang lebih berani secara artistik dan kontennya. Sutradara-sutradara seperti Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, dan Steven Spielberg muncul sebagai pengaruh utama dalam mengubah wajah sinema Amerika. Selama periode ini, tema-tema sosial dan politik juga menjadi fokus dalam film-film internasional, terutama di Eropa. Gerakan Nouvelle Vague di Prancis juga berlanjut dengan film-film seperti Breathless, karya Jean-Luc Godard yang mengeksplorasi tema-tema kebebasan dan alienasi. Nah, di Italia, pasca neorealisme, sinema Italia berkembang dengan film-film seperti La Dolce Vita, karya Federico Fellini, yang mencerminkan kritik terhadap masyarakat konsumtif. Nah, periode ini juga melihat munculnya gerakan sinema baru di negara-negara lain di seluruh dunia, seperti sinema India yang berkembang pesat dan sinema Hong Kong yang menghasilkan film-film aksi dan seni bela diri yang ikonik. Nah, jadi secara keseluruhan tahun 1960-an hingga 1970-an ini merupakan periode yang dinamis dalam sejarah sinema internasional dengan eksperimen baru, pergeseran budaya, dan pengaruh global yang mempengaruhi perkembangan industri film di seluruh dunia. Pada tahun 1980 sampai 1990, di Amerika Serikat atau era blockbuster menjadi semakin dominan dengan film-film seperti Star Wars dan Jurassic Park yang mendominasi box office yang mengubah landscape film komersial. Nah, selama periode ini penggunaan efek khusus dan teknologi semakin meluas, memungkinkan pembuatan film-film dengan visual yang lebih spektakuler dan realistis. Nah, periode ini juga melihat perkembangan dalam representasi keberagaman dalam industri film. Dengan meningkatnya jumlah film yang menampilkan tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang budaya dan etnis. Secara keseluruhan, tahun 1980 hingga 1990-an ini merupakan periode yang beragam dan inovatif dalam sejarah sinema internasional, dengan munculnya berbagai genre baru, teknologi yang berkembang, dan eksplorasi tema-tema yang lebih mendalam. Selanjutnya pada tahun 2000-an. Nah, film independen dan art house terus berkembang dengan festival film seperti Sundance Film Festival di Amerika Serikat dan Cannes Film Festival di Prancis, memberikan platform bagi film-film yang lebih eksperimental dan berorientasi pada narasi yang kuat. Perkembangan teknologi juga memainkan peran penting dalam industri film pada tahun 20-an ini, dengan pengenalan film digital yang semakin luas dan memungkinkan produsen film untuk membuat film dengan biaya lebih rendah dan lebih mudah didistribusikan. Secara keseluruhan, tahun 2000-an ini menandai periode yang beragam dan dinamis dalam sejarah sinema internasional, dengan perkembangan dalam berbagai genre, teknologi, dan representasi budaya yang membawa industri film ini lebih ke tingkat yang baru. Baik, yang terakhir ada 2010 sampai sekarang. Nah, pada tahun 2010 hingga saat ini adalah periode yang menarik dalam sejarah perkembangan film internasional yang dengan berbagai tren dan perubahan yang terjadi di seluruh dunia. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi industri film dengan menggunakan efek khusus dan teknologi semakin canggih. Selain itu, distribusi digital telah mengubah cara film disebarkan dan dikonsumsi.
memungkinkan film-film independen dan arthouse untuk mencapai audiens yang lebih meluas melalui platform streaming dan layanan video on demand. Nah, secara keseluruhan pada tahun 2010 hingga sekarang ini adalah masa yang menarik dalam sejarah film internasional dengan keberagaman tema, genre, dan budaya yang semakin meningkat serta pengaruh teknologi yang terus berkembang. Periode ini menunjukkan bahwa film terus menjadi media yang kuat untuk menceritakan cerita, menyampaikan pesan, dan menginspirasi penonton di seluruh dunia. Nah, selanjutnya apa saja sih yang menjadi klarifikasi dalam film? Mari kita bahas. Baik, kalau dilihat dari berdasarkan filmnya itu dibagi menjadi atas dua. Yang pertama, film fiksi. Dia itu adalah film yang diproduksi berdasarkan cerita yang dikarang dan dimainkan atau diperankan oleh aktor atau aktris yang pada umumnya film ini itu bersifat komersial. Dan yang kedua itu film non-fiksi, adalah film yang mengambil kenyataan sebagai subjeknya. Nah, film ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu film faktual dan film dokumenter. Baik, selanjutnya ada cara pembuatan film. Nah, film eksperimental adalah film yang dibuat tanpa mengacu pada kaidah-kaidah pembuatan film yang lazim. Dan yang kedua itu film animasi, adalah film yang dibuat untuk atau menggunakan atau memanfaatkan gambar atau lukisan maupun benda-benda mati lainnya, seperti contohnya boneka, meja, dan kursi yang bisa dihidupkan dengan teknik animasi. Baik, selanjutnya ada tema atau genre film. Nah, di mana dia terbagi menjadi 5. Yang pertama itu drama, adalah genre yang menampilkan konflik emosional antara karakter-karakternya. Yang kedua itu action atau aksi. Film aksi ini menampilkan adegan-adegan yang berisi pertarungan, kejar-kejaran, dan aksi-aksi yang dramatis. Yang ketiga ada komedi. Nah, film komedi ini bertujuan untuk menghibur penonton dan memicu tawa. Nah, yang keempat ada tragedi. Film tragedi ini merupakan genre yang berfokus pada konflik dan penderitaan yang mendalam oleh karakternya. Seringkali menggambarkan kegagalan atau kehancuran karakter utamanya. Dan yang terakhir itu adalah horor. Nah, film ini bertemakan horor, selalu menampilkan adegan-adegan yang menyeramkan sehingga membuat penontonnya merinding karena perasaan takutnya. Baik, selanjutnya ada pelaku industri film. Jadi di dalam sebuah film itu ada beberapa tokoh yang berperan penting dalam pembuatan tersebut. Yang pertama ada produsen, ada penulis skenario, ada sutradara, ada penata fotografi, ada penyunting, ada penata artistik, ada pemeran, dan yang terakhir ada manajer publisitas. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.